angkatan 2022. Saya merupakan mahasiswa dari Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum. Di sini saya akan membahas salah satu mata kuliah saya, yaitu Ilmu Negara, yang dimana pembahasan yang saya ambil yaitu unsur-unsur dari negara. Sebelum masuk ke dalam materi, saya akan memberitahu sebenarnya penjelasan singkat mengenai apa sih negara itu, apa itu ilmu negara yang sesungguhnya di dalam konsep ilmu negara. Nah, di sini saya akan memberikan pengertiannya satu persatu. Yang pertama, pengertian negara. Negara itu adalah suatu organisasi atau badan tertinggi yang memiliki kewenangan untuk mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat dan juga memiliki tujuan utamanya itu untuk mensejahterakan masyarakat. Ada juga pengertian negara melalui ilmu politik. Yang dimaksud di sini negara adalah suatu agensi. Jadi negara ini bagikan agensi atau alat dari masyarakat yang memiliki kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan antara manusia-manusia dengan masyarakat dan juga untuk menertibkan gejala-gejala kekuasaan yang ada di tengah-tengah masyarakat, sehingga dapat disimpulkan bahwasanya negara itu sesuatu yang dari masyarakat dan juga untuk kepentingan masyarakat. Yang kedua, apa sih ilmu negara itu? Nah, di sini saya akan memberikan asal mula kata ilmu negara itu dari bahasa Belanda yang asal katanya itu ada stadtler. Dan ilmu negara itu awalnya dikemukakan oleh seorang sarjanawan dari Jerman yang meneliti bahwasannya ilmu negara itu suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang asas-asas pokok dari suatu negara dan juga teori-teori tentang negara itu. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya ilmu negara itu sebenarnya sesuatu yang mempelajari sesuatu tentang negara itu, hakikat-hakikat yang ada di dalam negara itu, asal mula negara itu, struktur maupun bentuk dari suatu negara itu, sesuatu yang berhubungan dengan negara, maka akan dibahas di dalam ilmu negara ini. Maka kita sebagai mahasiswa juga masyarakat penting mengetahui bagaimana sih sistem ilmu negara itu, bagaimana sesungguhnya dari ilmu negara itu, apa guna-gunanya untuk kita pelajari. Nah, pada selanjutnya saya akan masuk ke pembahasan utama kita, yaitu unsur-unsur dari negara. Nah, kita pasti bertanya-tanya, hal apa saja sih yang diperlukan untuk terbentuknya suatu negara, atau elemen-elemen apa saja di dalam suatu negara itu? Maka dijelaskan bahwasannya suatu negara itu akan terbentuk dengan 4 unsur yang sangat penting. Apa saja itu? Yaitu yang pertama, permanent population, atau biasa kita sebut dengan rakyat atau penduduk tertentu. Yang kedua, definite territory, atau bisa disingkat dengan wilayah yang membentuk asal wilayah tertentu di dalam suatu negara itu. Yang ketiga yaitu a government, atau pemerintah yang berdaulat di dalam negara itu. Dan yang terakhir, yang keempat, itu a capacity to enter into relation with other states, atau suatu negara menjalin hubungan dengan negara lainnya. Dan itu sangat penting, 4 itu. Mari kita jelaskan keempat-empatnya itu secara satu persatu. Permanent population, atau biasa kita sebut dengan penduduk atau rakyat. Nah, di sini permanent population ini atau rakyat atau penduduk itu sangat berpengaruh di dalam suatu negara, karena suatu negara itu tidak akan dikatakan negara jikalau tidak ada penduduknya. Suatu negara itu tidak akan dikatakan negara jikalau tidak ada orang di dalam suatu negara itu. Maka penduduk dan juga kekuasaan negara itu sangat penting dalam suatu negara untuk mengatur negara tersebut sehingga bisa terorganisasikan dengan baik, atau bisa disebut dengan organized population. Nah, di dalam suatu negara itu pasti memiliki penduduk yang memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan dan perbedaan itulah yang menjadi ciri khas dalam suatu negara sehingga terbentuknya persatuan dan juga identitas nasional. Nah, maka di dalam negara itu masyarakat juga memiliki hak dan kewajiban yang harus dituntaskan untuk negaranya.
dan juga negara memiliki kewajiban untuk rakyatnya, yaitu berupa mensejahterakan rakyatnya. Wilayah. Yang dimaksud wilayah di sini adalah wilayah kekuasaan suatu negara. Nah, wilayah itu berasal dari kata bahasa Arab yang memiliki arti dukungan, perlindungan, hubungan, persahabatan, kekeluargaan, dan lain sebagainya. Dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 72 juga dijelaskan bahwasannya negara itu memiliki kekuasaan untuk melindungi hak politisnya dan konstitusional atau kemasyarakatnya di dalam wilayah-wilayah suatu negara yang sudah ditentukan. Maka wilayah di sini haruslah memiliki konsep faktual dan yuridis. Faktual di sini yang dimaksud adalah konsep secara nyata di mana suatu negara itu melakukan dan melaksanakan perlindungan, penguasaan terhadap wilayah-wilayah yang dimilikinya sehingga tidak direbut oleh orang lain, oleh negara lain. Dan yang kedua, yuridis. Yang dimaksud dengan yuridis di sini adalah suatu negara itu harus memiliki pengakuan terhadap dari negara lain sehingga negara itu diakui wilayah-wilayahnya, batas-batasannya, dan tidak bisa direbut. Dan kalau juga direbut, negara lain akan tetap mengetahui bahwasanya wilayah itu adalah milik negara si ini. Pemerintah yang berdaulat. Setiap negara pasti mempunyai organisasi atau badan tertinggi yang memiliki wewenang untuk merumuskan dan melaksanakan keputusan-keputusan di dalam suatu negara itu yang mengikat masyarakat di dalam wilayah itu. Nah, kita akan bahas pengertian kedaulatan dan pemerintah itu di dalam suatu wilayah atau negara itu. Kedaulatan itu adalah badan tertinggi yang mempunyai kekuasaan untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya di dalam suatu masyarakat, di tengah-tengah masyarakat itu juga bisa dipaksakan. Jadi kedaulatan ini sangat berpengaruh dalam suatu negara untuk kepentingan suatu negara itu. Dan pemerintah yang dimaksud di sini yaitu badan-badan negara, badan-badan pelaksanaan dalam pemerintahan suatu negara. Pemerintah inilah yang akan membuat segala peraturan dan melaksanakannya juga. Pemerintah mengatur suatu hubungan antara masyarakat. Jadi pemerintah yang berdaulat itu adalah pemerintah yang mempunyai kekuasaan di dalam suatu negara itu untuk mengatur negara itu demi kepentingan masyarakat. Dan unsur yang keempat yaitu kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain. Di sini dimaksudkan adalah kita sebagai negara harus memiliki hubungan baik dengan negara lainnya. Sebenarnya unsur yang keempat ini bukanlah syarat yang mutlak dalam suatu negara itu, tetapi ini adalah sesuatu kepentingan yang mana itu berguna untuk negara itu. Jadi hubungan yang baik, menjalin hubungan dengan negara lain itu sangat penting untuk kebaikan, untuk kepentingan negara itu sendiri. Dengan adanya hubungan ini, maka suatu kerjasama akan dilaksanakan, hubungan internasional akan diberlakukan dalam negara itu. Tetapi ini hanya sifatnya sebagai pencatatan, sebagai apresiasi dalam suatu negara itu bisa berhubungan baik dengan negara lainnya. Setelah saya menjelaskan tentang 4 unsur di dalam suatu negara itu, dapat disimpulkan bahwasanya suatu negara itu memang perlu adanya 4 unsur tersebut untuk membuat negara tersebut menjadi maju, menjadi sejahtera, dan dapat diakui oleh negara lainnya. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan singkat dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata-kata dalam penyampaian saya. Saya hanyalah mahasiswa yang sedang belajar, yang sedang menuntut ilmu di dalam suatu universitas. Dan saya rasa cukup sekian penjelasan singkat dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan berguna bagi semuanya dapat dipahami dengan mudah. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.